Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang udah hari Rabu nih, telat 2 hari. Update status tentang proses belajar berinvestasi saham ya. Jam 10 di tanggal 5 Juli kita mau cek and recheck nih nasib kita yang kemarin bukan kejebak ya. Nasib kita minggu lalu yang belajar menjadi dividen hunter ya. Sebenarnya bukan belajar jadi dividen hunter, tapi dalam proses belajar mengkoleksi mana saham yang wajib kita beli untuk project nabung saham biar ketika tua renta nanti kita bisa gajian dari dividen. Saya sekarang lagi di Bandung, lagi di rumah emak saya nih teman-teman ya. Kenapa saya sangat serius untuk belajar berinvestasi saham khususnya biar dapat gajian dividen yang unlimited gitu ya, karena salah satu faktornya ngelihat kondisi orang tua kita yang ketika sudah pensiun, sudah tua renta, penghasilannya nggak nambah-nambah ya, tidak punya financial freedom. Nah itu tuh jadi temanya investasi saham yang lebih fokus kepada ngejar gajian dividen itu biar kita mulai memikirkan masa depan ya, memikirkan hari esok kalau kata ayat-ayat yang Pak Ustadz siarkan gitu ya. Bukan hanya memikirkan akhirat, tetapi juga kita pikirkan gimana biar proses menuju ke akhiratnya itu kagak susah, lancar. Makin tua makin banyak berbagi, bukan makin tua jadi makin susah rezekinya. Oke, jadi masih bahas tentang roadmap mengenai gajian dividen, masih spesifiknya di saham PTBA gitu ya, karena terakhir kita di kumdate-nya malah turun di 3.700. Alhamdulillah ARB-nya cuma 2 kali doang, nggak berlarut-larut, dan hari ini udah naik lagi ya di 2.790, malah udah mulai naik ya. Nah kita akan lihat nanti kayaknya nih PTBA ini memang menarik untuk dibahas, menarik untuk dicermati. Kenapa? Karena ini dividennya jumbo, kemudian juga banyak fear, sentimen negatif ya, sehingga orang yang dulu di zaman corona sempat bersukaria karena bisnis batu bara itu booming. Nah sekarang ketika saya mulai masuk ke batu baranya lagi turun. Sekarang musimnya musim kemarau, musim panas, jadi permintaan batu baranya agak kurang bagus, harga batu baranya lagi jeblok. Nah kalau lagi jeblok katanya sih harus mulai dilirik ya. Artinya apa? Harganya lagi di posisi yang rendah gitu ya. Nah ini dividen jumbo yang 1.000 perak per saham ini fenomenal juga ya, sampai 30 atau berapa puluh persen ini yieldnya lah gitu ya. Seperti biasa ini adalah bahasan ulasan pribadi, cara saya belajar menganalisa saham, menganalisa mana yang harus di koleksi, dikit demi dikit kita tabung biar nanti masa tuanya ya bahagia lah ya. Nah kemarin ini nih ya, temanya seperti ini. Setelah X date PTBA kita harus ngapain nih? Harus hold, harus cut loss, atau harus mulai nambah amunisi biar tahun depan dividennya makin gede. Kenapa? Karena ini udah jelas nih PTBA dari dividennya sangat menarik sekali ya. Last price-nya closing kemarin di 27.30. Posisinya berarti saya masih minus kalau mau di cut loss. Kenapa harus di cut loss? Nah itu juga bisa kita lihat kenapanya, reasonnya kenapa ya. Cuma yang paling penting adalah ini ya, udah terbukti bahwa PTBA ini karena dividennya sangat gede banget, mulai banyak orang yang aliran value investing buat koleksi ya. Kenapa? Ini barang mahal gitu. Karena untuk 3-5 tahun ke depan ya berarti kan dividennya masih oke lah gitu ya, masih layak dijadikan
koleksian gitu. Nah, ini dia yang menarik ya, exit strateginya kalau memang kita mau exit, atau kalau mau nambah gimana caranya. Ini yang lagi bikin saya agak-agak penasaran ya, apakah harus di cut loss? Kalau cut loss ya masih minus berapa tadi, 100 rebong ya. Nah ini dengan harga 2730 masih minus di 124.000, jadi nggak dapat apa-apa ya. Kenapa? Dividennya cuma 900-an, buy and sell-nya juga lebih gede. Nah, ada titik di mana baru impas itu di harga sekitar 3.000-an baru kita cuan ya, bebas dari dividen trap begitu. Sekarang jam 10 tadi, 10:05 sempat nyentuh di 2790, udah naik. Nah kalau udah naik kayak gini nih menarik ya, jadi lebih baik diapain gitu ya. Yang penting adalah target ARB yang sempat kita analisa ketika menjelang kumdet, ini targetnya di 2600, sementara kemarin ya terakhir closing kemarin udah naik di 2730. Jadi ini on the track bahwa kita ARB-nya cukup sampai 2 kali mantul kembali gitu. Jadi returnnya harga rata-rata saya nih tinggi banget di 3.900, selisihnya 2.000 di 2.780-an, masih minus 30%. Kenapa? Karena ini dia. Ini dia nih penyebabnya ini ya, efek FOMO, hunting dividen jumbo, salah entry, salah masuk. Kenapa? Karena belinya di pucuk, belinya ketika harga lagi melonjak naik di 4.000-an dan 3.900, jadi salah prediksi gitu ya. Saya kira semua saham ketika akan bagi dividen, kumdetnya itu akan meroket terus gitu. Jadi kalau nggak beli cepet-cepet, nanti keburu di atas awan gitu. Ternyata nih khususon PTBA yang sentimennya lagi kurang bagus, ketika menjelang kumdet malah dia anjlok gitu ya, turun ke 3.700. Nah inilah, jadi kalau mau hunting dividen, hati-hati, jangan FOMO dulu ya, jangan takut nggak kebagian gitu ya, takut kagak diajak-ajak. Nah ini sih, ini pelajaran berharga dari proses hunting dividen jumbonya si PTBA. Jadi harus analisa dulu nih, ini trennya si batubara ini naik atau enggak. Nah seperti si Bluebird hari ini dia lagi kumdet kalau salah ya. Nah saya juga lagi mantau apakah trennya dari si Bluebird ini naik terus atau gimana. Ini menarik si Bluebird ini ya, harganya udah di atas 2.000, kemudian dia juga punya ngelid di kendaraan listrik. Yang keduanya banyak orang yang udah mulai sentimen negatif dengan Gojek atau Gokar gitu ya, dari sisi servis gitu ya. Mereka udah akhirnya buat kaum yang tidak punya kendala di sisi duit, lebih milih ke pakai taksi dengan alasan servisnya lebih standar. Kalau pakai Gokar katanya ya kadang ada yang ngeluh, mentang-mentang mobil sendiri, banyak curhatnya, banyak ininya. Akhirnya jadi banyak orang yang menghindari interaksi personal gitu ya. Jadi kalau di kendaraan orang nyarter mobil, inginnya kan menikmati perjalanan, bukan menikmati keluh kesah si yang punya mobil katanya gitu ya. Maka Bluebird ini kita nanti pantau apakah perlu enter juga buat sekedar belajar, bukan nyari dividennya, tapi buat mengeksplor tentang bisnis kendaraan listrik di masa depan. Yang keduanya, Bluebird juga udah kolaborasi sama Gojek. Nah itu juga ada nilai plus ya. Oke, balik lagi nih ke PTBA. Jadi posisi sekarang 2790 udah mulai naik, ARB-nya cuma 2 kali saja di
terakhir 2730. Nah, apakah ini akan kita gimanain ya? Ini adalah rekap dari saham-saham yang saya uji coba untuk dijadikan koleksian. Ini saham-saham yang dividennya udah saya terima nih teman-teman ya, dari April, Mei, Juni, Juli. Jadi udah 4 bulan kita coba pilot project hunting dividen ya. Buat nanti kita seleksi nih mana sahamnya yang dividennya itu paling mendatangkan pendapatannya maksimal, returnnya yang paling bagus gitu ya. Enggak cuma bagi-bagi dividen. Nah, nanti kita bisa lihat nih, kita bisa milih dari yield dividennya mana yang layak dijadikan kontestan buat project nyicil nabung saham gitu ya. Jadi ada nabung saham, ada gajian dividen, tapi kesini nih harga di kumdate-nya ini gimana biar nggak kejebak dividen trap. Nah, dari beberapa yang udah kita uji coba ada Matahari, Sido Muncul, Astra dan sebagai macamnya. Nanti kita urutkan yang yieldnya yang paling besar, itu yang kita prioritaskan untuk mulai kita cicil. Di sini ada PTBA ya. Ini yieldnya ini 41% nih karena harganya setelah ex-date ya. Kalau di harga cum-date sih mungkin sekitar 20-30% ya yieldnya. Karena data di Stockbit itu dia komparasinya dengan harga hari ini gitu. Jadi kalau harganya udah turun berarti yieldnya ini turun. Ini harusnya kita revisi. Kita pakai yieldnya dengan harga saat cum-date, harga saham saat cum-date. Namun yang penting adalah dividen per share-nya ya, seperti ini. PTBA ada 1000 perak. MBAP juga gede. Di awal minggu ini saya dapat dari Bali Tower ya. Ini juga menarik nih Bali nih. Saya baru ngeh juga ada perusahaan tower, Bali Tower nih. Dividennya sekitar 32 perak, 4% ya. Ini FVCT mana ya? FVCT belum masuk ini ya. FVCT dividennya belum masuk. FVCT juga yieldnya 4%. Nah, jadi kita bisa nanti mutusin mau beli di saham yang 50 perakan atau yang mana. Kalau yield dan dividen per share-nya itu sama, nah nanti pilih yang mana gitu ya. Oke, ini ke target koleksi, kemudian balik ke PTBA. Nah, sekarang di sini ya, seksi do your own research-nya. Jadi kita ulik, hitung-hitung, harus kita terjemahkan berbagai macam alternatif. Sebentar, ada susu murni nasional ini. KPBS nasional. Nih, enaknya kalau di Bandung kayak gini nih, banyak jajanan. Nasional. Investasi saham bukan judi, tapi bisa mirip judi jika bandar saham yang cuan mulu. Kita sebagai investor retailnya boncos mulu. Nah, itu kenapa kita harus mau gitu ya meluangkan waktu untuk melakukan research, melakukan utak-atik, kalkulasi dan sebagainya macamnya, biar ketika kita memilih satu saham buat ditabung dalam jangka panjang itu benar-benar confirm gitu ya, bukan berdasarkan spekulasi, ikut orang, ikut apa omongan orang, nggak punya kemandirian gitu. Makanya di sini do your own research ya. Jadi biar kita ya nggak terpengaruh orang ataupun mempengaruhi orang gitu ya. Oke, jadi seperti biasalah disclaimer bahwa ini sharing tentang cara saya dalam memilih saham ya, bukan berarti mengajak atau segala macamnya. Hasil dari YouTube yang lain kita pelajari, kemudian kita aplikasikan gitu ya. Biar investasi sahamnya tidak disebut sebagai judi atau ya nebak-nebak gitu. Karena kalau nggak pakai research seperti ini, berarti duit yang kita cari susah-susah
ya tidak bisa kita pertanggungjawabkan lah gitu ya. Oke, balik lagi ke sini teman-teman ya, ke otrat atret si PTBA ini. Kemarin target di 2730 masih minus. Sekarang saya mau sharing tentang ini teman-teman ya, tentang sebetulnya ada istilah di manajemen keuangan tentang basic manajemen keuangan itu yang namanya payback period ataupun return on investment. Nah, yang jadi pertanyaan kan gini nih, kalau kita si saham yang udah kita beli di kemarin gitu ya, tidak kita jual, ini bakal bisa balik modal berapa lama? Nah, ini nih. Jadi kalau kita beli 9 lot harganya segini, terus kita hold ya, nggak kita jual, nah ini bakal balik modalnya berapa tahun kalau cuma ngarepin dividen doang gitu ya. Asumsi dividennya itu 1000 perak. Nah, ini berapa lama nih? Kalau kita punya anak yang baru lahir nih, anak sampai umur berapa baru balik modal gitu ya. Itu yang paling penting adalah mengetahui kapan investasi yang kita lakukan itu bakal kembali. Nah, saya udah coba otrat atretnya di sini. Nah, jadi ini adalah asumsinya. Kita riset dulu ya. Nah, modal saya kemarin adalah di 9 lot ini ya teman-teman ya, starting dividen jumbo ya. Kita tuh, mak saya beli tahu. Jadi startingnya modalnya ada di 9 lot 9 lot di 2023. Nanti kalau kita mau average, mau nyicil selama setahun nih 2024, asumsi kita beli satu lot setiap bulan, berarti tiap bulan akan nambah 12 ya. Per tahunnya kita nyicil nabung saham 12 lot 12 sampai ke ujung sini selama 10 tahun gitu ya. Nah, kalau kondisinya seperti itu dari 2023 sampai 2032, sampai anak kita usia 10 tahun, nah, ini balik modalnya gimana? Nah, ini seru juga nih. Oke, kita nolkan dulu teman-teman ya. Asumsinya begini. Project gajian, salah nih. Gajian. Ini masih prototype. Apakah ada formula yang benar atau enggak saya juga belum paham, belum ngecek ya, tapi alurnya kira-kira begini. Jadi yang tadi di sini ya, pertama kali hunting, jadi alurnya ini sejak awal adalah analisa kelayakan saham yang layak jadikan dividen project. Kalau udah layak kita beli. Ketika udah beli, maka akan dapatlah nih, ini total investasi yang kita butuhkan kan, akumulasi selama beberapa transaksi, 3 kali transaksi di 3,6. Nah, ini yang nanti masuk ke sini, ke apa, sheet dari project analisa payback periodnya. Jadi yang 3,6 ini adalah duit modal kita nih, 3,56. Kemudian dari koma ini, sebentar, ini kita nolkan dulu. Ini asumsi kita baru beli ya. Jadi kita keluar duit 3,6 ini, kemudian cash outnya ya, kemudian cash innya. Nah, kita dapat segini, dividen hunternya nih 9 lot kali 100 kali 1000 perak, jadi 900 ribuan dividen. Nanti masuk ke sini, dividen tahunan masuk ke sini. Berarti ada net cash flow, duit keluar ditambah duit masuk, kita netnya adalah 2,5. Nah, ini kondisi awal dari saat kita memulai nabung saham dengan modal 9 lot ya. Nah, ini yang tadi nih, yang dari sini teman-teman ya, yang lotnya 9 biji
kita masukin ke sini. Ini masih prototype juga, ini simulasinya, apakah sudah benar atau enggak, ada rumus yang benar atau enggak. Nah, itu saya harus cek lagi. Ini kita ganti dulu nih dengan harga saat ini. Oke, jadi di 2023 katakanlah ya, total belinya segini, kemudian dapat dividen segini. Nanti kita bisa proyeksikan kalau dengan 9 lot saja, nggak ada tambahan saham, berapa tahun balik modal gitu ya. Nah, di sini nih, ini dividen 9. Nanti kalau mau average, teman-teman ya tinggal tambah aja sini. Misalkan kalau tadi target 1 lot per bulan, berarti kan 12 lot dalam setahun ya. Nah, berarti nanti si sahamnya, akumulasi saham adalah 9 tambah 12. Target 2024 akan jadi 21 lot. Nanti tahun berikutnya 12. Sampai 10 tahun yang akan datang berarti 117 lot. Nah, inilah yang dinamakan nabung saham ya. Satu saham 1 lot per bulan. Kayaknya sih nggak berat ya. 1 lot gitu ya, untuk tiap emiten yang dividennya memang jumbo banget. Oke, kita balik lagi. Asumsinya segini, dividen per share ini segini ya di 2023. Nanti tahun depan ya tinggal pakai asumsi aja. Misalkan sekarang jumbo banget, tahun depan turun 50%, ya tinggal utak-atik aja. Anda yakinnya di harga berapa tuh dividen DPS di tahun depan. Kalau katakanlah dividennya turun 50% gitu ya, tahun depan sekitar 500, ya udah silahkan. Jadi nanti tahun depan dividennya di 400 ribuan dengan total lot 9 lot ini, seandainya kita kagak nambah-nambah. Jadi tiap tahun sekitar 500. Nah, make sense nggak? Mungkin make sense kali ya, dengan dia memegang konsensi pertambangan di negara kita, masih bisa menemukan sumber batu bara yang banyak banget gitu ya. Ini kalau dia 50%. Nah, kalau misalkan kayaknya 70% juga oke, ya udah ganti-ganti aja lah. Bebas gitu ya. Yang penting yang kuning-kuning ini adalah proyeksi ya. Kalau yang ini real. Saya nolkan dulu ya, biar kita settingannya ke ke awal ketika kita mulai berinvestasi dengan modal 9 lot, di mana investasi awal atau nilai investasi awalnya adalah 3,5 juta. Ini dividennya segini, nanti balik lagi ke sini, ada cash out, ada cash in, ada net cash flow-nya berarti segini ya. Nah, ini asumsi ketika kita terjebak di dividen jumbo. Ketika kita belum melakukan aksi apa-apa, apakah cut loss ataukah nambah. Nah, nanti mau cut loss mau enggak, nanti di sini kan ada bagiannya. Di sini bukan capital gain sebetulnya, capital gain atau capital loss. Kita bisa masukin kepada stream cash in atau ya cash in ya. Nah, jadi net cash flow-nya investasi beli 9 lot 3,5, duit keluar dividennya masuk 900, berarti netnya di 2,5. Nah, 2,5 inilah yang akan kita lihat bakal balik modal di periode berapa tahun. Kalau dari sini sih katanya baru tahun ke-9 ini ya, baru positif nih. Tahun ke-9. Bener nggak nih? Coba dividennya, dividen DPS ini ya. Ini dividennya belum dimasukin. Jadi kalau kita mau ngitung, kalau cuma 9 lot sampai 10 tahun ke depan, berarti kan tiap tahun ada dividen ya. Kemudian asumsi dividennya kita katakanlah ya 50 lah dari yang tahun ini, sekitar 500. Jadi
9 tahun berikutnya dividen per lembarnya adalah 500, maka dividen total adalah 5,4 ya. 5,4 modal 3,5. Nah, berarti balik modal dalam kurun waktu berapa tahun? Nah, ini dia teman-teman. Jadi kalau kita ya asumsikan tahun depan dividennya turun cuma setengahnya dari tahun sekarang. Sekarang dapat 1000 per lembar, berarti tahun depan dividen di 500 atau 600 di sini ya. Nah, ini berarti stream cash in dari dividen sendiri itu 5,4 10 tahun yang akan datang. Berarti net cash flow-nya nih segini, dia akan mulai positif di tahun antara tahun ke-5 dan ke-6 di sini nih ya. Nah, ini dibilang positif cash flow-nya mulai tahun ke-5 kalau kita beli sahamnya 9 lot si PTBHI ini, terus kita kagak jual dan kagak nambah, nggak average down gitu ya, maka dia akan mengalami payback period di 5 tahun 2 bulan di sini nih. Nah, gimana? Menarik gak? Ya, kita beli, udah dilupain, kita cari dividen saham yang lain, maka dalam tahun ke-5 ini akan balik modal. Gitu ya. Ini konsep dasarnya tentang nabung saham. Ya, jadi nabung saham itu harus kita detailkan hitung-hitungannya teman-teman, biar kita nanti ada target. Misalkan 5 tahun kebanyakan nih, kita target di tahun kedua atau tahun ketiga pingin cepet balik modal. Nah udah, berarti kita nanti bakal punya target harus average down di berapa banyak tiap tahunnya ya, seperti itu. Jadi kalau saat harganya rendah ya, berarti kan nanti di sininya bakal rendah nih. Kita beli 9 lagi, tapi misalkan totalnya dengan harga yang sekarang murah ya. Ini katakan 9 ya. Kemarin 9 di 3,5. Ketika kita average down di sini dengan 9 lot harga sekarang di 2790. Nah, cuma 2,5 ya, karena harganya lebih rendah. Oke, kita asumsikanlah ya, kita nabung 1 lot per bulan, kemudian setahun kan 12 ya, berarti selama 10 tahun ke depan average yang kita lakukan segini. Average untuk menurunkan si ini nih, si harga rata kita nih. Nah, ini nih. Harga rata-rata kita dari 9 lot itu 3.900 nih. Berarti dalam 10 tahun ke depan pasti bakal lebih rendah gitu ya. Kenapa? Karena harga sekarang kan 2790. Nanti bakal jadi berapa? Nah, bisa kita asumsikan lagi lah. Oke. Jadi tadi skenario keduanya kita lanjut ketika kita melakukan average down, beli nabung saham 1 lot 1 bulan dalam 12 bulan, dalam 1 tahun berarti kita nambah 12 lot, di tahun ketiganya nambah. Totalnya berarti segini ya. 2023 9 ditambah 12, totalnya tahun depan jadi 21. Kalau asumsi dividennya DPS-nya turun 50%, tapi 50% kayaknya di 2022 itu dividen DPS-nya Bukit Asam tuh di 600 ya. Saya naikkan dulu deh. Ini 700 atau 55 mungkin. Nah, ini cakep. Saya prediksi misalkan ya, asumsinya pakai DPS-nya di 600. Total saham yang saya miliki udah naik, tadinya 9 ditambah nabung saham 12 jadi 21. Maka dividen tahunannya adalah ya tinggal dikali kan, 21 kali 600, jadi dividennya adalah 1,2 gitu ya. Kita cek ke atas, nabung saham
Di tahun pertama keluar duit segini, tahun kedua adalah keluar duit 3,3, yaitu dari ini, dari mana by PTBA nih, 3, ini ya, 25 dari 12 dikali harga ini. Nah, ya 12 lot ya, selama setahun itu kita beli di harga rata-rata katakanlah 2790 biar simple ya. Jadi cash outnya kita jadi nambah nih, segini tiap bulan, katakanlah sama ya. Nah gitu. Jadi nanti untuk menghitung cash payback periodnya juga cash outnya segini selama 10 tahun ke depan, berarti kita bakal nabung sebesar 33.600.000 ya. Tiap tahun nabung 3 juta buat nabung beli saham si PTBA. 3 juta dibagi 12 berarti 300.000 nih ya. 300.000 nabung bisa nggak? Bisa lah ya, ini kan sebulan ya, dibagi 30 berarti nabung 10.000 sehari, masa sih nggak bisa? Oke, ini yang dibutuhin. Cash outnya sekian, cash in adalah dari dividen tahunan. Di sini capital loss nih, nah ini bisa kita tambahkan juga nih, kalau misalkan si selama menjelang nanti cum date tahun depan itu harganya naik turun, ketika naik kita jual, ketika turun kita beli lagi. Nah kita bisa masukkan ke sini teman-teman ya. Nah kita nanti bisa masukkan ke sini biar stream cash in-nya itu bisa nambah lebih banyak. Kalau ini bisa nambah lebih banyak, artinya ya kumulatif cash flow-nya bakal lebih besar dan payback periodnya bakal makin cepat gitu ya. Nah katakanlah kita target dari jual beli gitu ya. Ketika lagi naik kita jual dulu, nanti ketika turun beli lagi, kan nanti ada selisih. Katakan dalam setahun target dari capital gain 200 rebong gitu ya, 200 rebong sampai nanti nunggu dividen, asalkan nanti nggak ngeroket terus gitu ya. Bentar nggak nih, kok nggak berubah ya? 14 ini masuk ke sini. Nah jadi nanti akumulasi cash flow, nah dia nanti juga sama ya, baru di tahun ke-7 balik modalnya nih. Coba, ada yang aneh kayaknya. Oh iya sama. Kalau dari selisih capital gain itu cuma 200, saya nggak tahu nih kalau jual terus beli lagi ini nomin ini berapa ya, katakan 500.000 ya dalam setahun gitu. 500.000 profit and loss dari si PTBA dengan total yang sama, masih 7 juga ya. Kalau misalkan dapat 1 juta tuh agak harus berapa ya? Nah jadi kalau mau lebih cepat ya di tahun ke-6, berarti target dari tradingnya, berarti ini ada trading, ini value investing, yang ini ada trading. Dengan trading dengan minimal realized profitnya 1 juta, berarti makin maju jadi 5 tahun 3 bulan kita bakal balik modal. Nah ini di sini ini masih kosong ya, saya belum tahu nih, belum mengamati karakternya si PTBA ini, roller coasternya seperti apa gitu. Jadi belum bisa tahu. Tapi di mana-mana yang namanya capital gain itu pasti lebih besar daripada dividen gitu ya, logikanya begitu, harusnya sih begitu ya. Berarti ini bakal lebih cepat lagi nih dari tadi asumsi yang di 6 tahun ya, mungkin bisa jadi di 4 atau tahun ketiga kalau kita
sangat aktif di dalam mengisi kolom atau row ini ya, si capital gain atau lossnya. Katakanlah nih 2000, sekarang juri ada setengah semester ya, setengah semester katakan 500.000 nih, dapat nggak ya? Kalau 9 juta 9 juta biasanya untungnya berapa ya? Ya katakanlah 100.000 kali ya. Kalau modal 100.000 buat trading dapat untung berapa sih? Gimana caranya ya? Mungkin dari modal ya, dari modal ini kita asumsilah modal misalkan rata-rata return saham 10% segini. Nah masih segini juga ya, 10% mungkin kecil ya, harus di atas 20. Kalau kita naikkan return dari tradingnya di 20%, dapatnya di tahun ke-6. Kalau 30%, tahun ke-5 juga ya. Nah, berarti di tahun ke-5 inilah ya, katakanlah nih 4 tahun 8 bulan, kalau kita tradingnya beruntung dapat segini tambahannya di luar dividennya ya. Berarti berapa nih keuntungannya? 10 lah, dikit amat. Dividennya 38, nggak make sense ini. Harusnya ini lebih gede daripada si ini harusnya dari akumulasi ya, dari akumulasi sini nih. Coba kita akumulasikan dulu. Akumulasi dari modal nih harusnya ya, namanya juga oret-oret ya. Ini ke sini, kalaupun salah ya kita perbaiki lah. Nah mungkin gini ya, kalau kayak gini nih agak make sense nih ya, buat teman-teman yang saya nggak punya waktu, sibuk kok, nggak mungkin cuma nunggu setahun dana cuma buat ngejar dividen, saya pingin trading juga nih tiap hari, ya bisa juga ya. Dari trading target misalkan dalam setahun dapat segini, kayaknya make sense ya. Malah kata orang sih lebih gedean capital gain kan daripada dividen, makanya ini harusnya sih 2 kali lagi nih ya, harusnya sih lebih gede kalau mau main keuntungan dari trading dengan nominal yang sama gitu. Eh 46 ini salah ternyata ini, pantesan kagak gerak. Ini baru nih, ini baru lebih make sense. Oke, segini ya. Jadi perbandingannya antara trading dan capital gain sekitar segini. Kalau masih nggak pede ya turunin lagi aja. Nah 50-50 lah ya, dividen segini, capital gain juga segini ya. Jadi ketika kita hunting dividen, kita akan ngoleksi di cum date. Ketika capital gain berarti ini aktivitas selama 11 bulan di luar bulan bagi dividen ya. Nah ini baru keren, dalam 2 tahun 7 bulan ini akan balik modal. Simpen dulu ya. Jadi kayaknya seperti ini nih ya. Kalau nggak pede kita turunkan lagi di 15%. Nah jadi kalau kita udah terpetakan kapan balik modalnya, kok lebih gede ya. Ini salah nih. Oke. Nah ini lebih moderat kayaknya ya, di tahun keempat mulai balik modal kalau kita melakukan nabung saham dengan tiap bulan beli 1 lot, atau selama setahun
kita nabung sebanyak 12 lot, dimana proyeksi DPS per tahunnya di tahun depan sampai selanjutnya di level 600 lah. Rata-rata CAGR-nya di 600. Bener nggak ini ya? Ya bener nggak bener, yang penting ini bisa membuat sedikit gambaran gimana masuk akal atau enggak sih, ya, nabung saham, kemudian gajian dividen, kemudian nanti masuk ke sini, ya. Ini adalah end game-nya, roadmap-nya seperti ini, ya. Kemudian kita terjemahkan ke dalam angka-angka. Nah, ya. Jadi tahapannya bisa dibuat seperti ini buat teman-teman yang mau serius untuk ngincer gajian dari dividen. Kita beli dan tidak dijual-jual, atau ya dijual saat tinggi, nanti beli lagi saat rendah juga bisa, ya. Yang penting adalah alur mainnya udah mulai kegambar. Oh ya, bener juga ya, gitu. Kalau kagak dijual ternyata baru tahun kesekian nih balik modal, gitu. Yang penting kita tahu, gitu ya, walaupun lagi nyangkut terus, walaupun lagi boncos, tapi kita tahu bahwa ada titik cahaya di depan sana, gitu sih menurut saya mah. Jadi kita dalam evaluasi portfolio di sini, ya, apakah harus nambah portfolionya, ataukah harus cut loss, ataukah average dari si PTBA ini, ya, biar nanti di tahun depan di Juni 2024 gajian dividennya lebih besar, gitu ya. Nah, inilah hakikat dari si nabung saham tersebut, ya, biar kita sampai tua renta punya yang namanya pendapatan tetap, ya. Tapi kuncinya adalah di sini, ya, kita harus rajin nabung. Nah, di sisi ini nih yang harus kita mulai saat ini juga. Tiap tahun nabung 9 lot, atau 1 bulan 1 lot, 1 bulan 1 lot, 1 bulan 1 lot. Berapa duit? Ya tadi 10.000 per hari, gitu ya. Kayaknya sih make sense, ya. Kalau udah make sense, maka tinggal eksekusi. Kita nabung ketika si harganya PTBA nih lagi rendah, lagi 2.700. Nanti setelah orang pada yakin, gitu ya, jangan-jangan ntar meroket lagi ke 4.000 gitu ya. Jangan sampai telat, ya. Oke, mungkin begitu saja. Nanti kita otak-atik lagi, termasuk nanti misalkan ini kan untuk di nabung saham di PTBA-nya, gimana kalau return on investment-nya dari akumulasi semua portfolio. Nah, jadi seperti ini, di RDN 1 saya atas nama anak-anak saya nih, saya lagi juga plotting biar mereka saya modalin, gitu ya. Sudah melakukan 2 kali RDN, ya, seperti ini. Yang pertama segini, ini segini. Ternyata di sini boncos, gitu ya. Ini nanti kita bahas di sesi berikutnya untuk menghitung portfolio secara total, paybacknya di berapa, gitu ya. Nah, nanti kalau dari Stockbit itu enak datanya, ya. Nah, seperti ini nih. Ini masih posisi loss ternyata teman-teman, ya. Modalnya 8.000, rugi segini. Nah, ini belajar bayar SPP-nya segini nih. Nah, ya, terus ini udah mulai dapat dividen segini, ya. Dividennya di 600-an. Coba kita cek dulu. Ini dia. Nah, ini dividen yang ada di akun anak saya. Depositnya saya modalin 8 juta. Dapat dividennya, mulai belajar dapat dividen di Mei dan Juni sekitar segini. Dapat berapa nih? 900, ya. Dividen total, gitu. Nah, kalau udah udah tahu tata cara simulasi ngitung, ini enak nih, ya. Jadi kita lebih enak dalam melakukan eksekusi investasinya lah, gitu ya. Ini apa nih, ya? Ini 2
dua. Oh, ini adalah permisalan nih. Ini asumsi yang kuning, ini ada real dividen yang saya terima gitu ya. Oke, nanti kita bahas. Saat ini kita fokus ke nabung saham si PTBA aja dulu ya, dengan berasumsi seperti tadi, nabung per tahunnya 12 lot, 12 atau 1 lot per bulan. Berarti nanti asumsinya di tahun keempat 3 tahun 5 bulanan ya, dengan invest 3 juta di tahun keempat sudah balik modal gitu ya. Nah, nanti kita ubah formatnya menjadi lebih seperti ini, lebih enak ya. Ini yang RDN tadi, RDN saya modelin 3 juta, kena loss karena nyangkut, average, cut loss di sini. Nah, nanti bisa kita hitung gimana caranya biar si cut loss ini bisa hilang. Oke, seru sih teman-teman kalau kita ngulik-ngulik gitu ya. Walaupun kita kadang bingung nih rumusnya gimana caranya, pabaliut gitu. Tapi sangat menarik sekali biar kita balik lagi ke prinsip sesuatu yang terukur pasti bisa kita atur ya. Demikian juga dalam berinvestasi saham. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga si PTBA-nya bisa nyentuh di atas 300 lagi ya. Atau jangan, kita kan harus beli dulu nih. Keburu naik ini ya. Ini grafiknya udah naik lagi nih. Ntar kalau naik telat kita average down-nya ya. Sambil nunggu nanti dividennya dari FVCT, kemudian apa lagi ya? PTBA juga belum masuk. Ada beberapa yang mungkin di minggu ini bakal payment dari dividen yang kita hunting. Nah, ada juga teman-teman kemarin di ini. Nah, Bali ya. Jadi walaupun dapat dividennya sekian, tapi secara net saya cuma untung segini aja, 450 perak. Kenapa? Ya karena beli di pucuk ya. Semua uji coba ini semuanya adalah beli di saat kumdet. Namanya uji coba karena saya baru belajar berinvestasinya di bulan Januari. Nah, nanti setelah ada figur seperti ini ya, berarti tahun depan kita harus mulai beli di harga yang ya, nabungnya lebih di harga rendah. Jangan belinya di saat menjelang kumdet. Kalau kita belinya di saat rendah berarti nanti netnya itu pasti akan lebih baik. Nah, si Bali ini lolos dari dividen trap, artinya ya nggak minus. Dividennya dibandingkan jual dan beli masih ada selisih. Ya. Di sini apa sih yang paling penting apa? Yaitu jam terbang dalam melakukan seleksi dividen hunternya nih. Ya, walaupun cuma dapat 450 perak, tetapi jadi yakin, oh ini bagus nih sahamnya, layak masuk ke sini, ke roadmap kita. Nah, seperti itu ya. Walaupun cuma dapat net kecil, tapi ini kita udah masuk ke roadmap gajian dividen, sehingga kita mulai cicil tiap bulan untuk nabung saham si Bali itu ya. Mungkin seperti itu alur mainnya. Oke, demikian aja, udah jam 11, kita akan istirahat dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.